Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan istimewa, tahun 1444 Hijriah ini, mari sebagai muqaddimah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat yang telah diberikan kepada kita begitu banyak, sehingga kita kalau mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat berangkat salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpahkan kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in kepada seluruh pengikutnya, khususnya kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa berada dalam keberuntungan, kebahagiaan, hal yang baik. Namun faktanya, realitanya bahwa ada berbagai model, ada manusia yang senantiasa diberikan keberuntungan, tetapi di lain ada orang yang senantiasa merugi. Dan itu semua tergantung cara memandang kita. Apakah kerugian, keberuntungan itu hanya berdasarkan materi saja, atau secara keseluruhan total, bahwa manusia di dalam hidup dan kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Beribadah itu totalitas, tidak hanya beribadah hanya sekedar untuk akhirat saja, tetapi ada ibadah sosial. Bukan hanya ibadah itu, bukan hanya untuk pribadi saja, tetapi ada ibadah sosial. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabatnya, dan Rasul bertanya kepada sahabatnya, atadruna mal muflis? Beliau bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang tahu? Siapakah yang disebut dengan golongan muflis? Muflis adalah bangkrut artinya. Jadi ketika itu tentu secara lahiriah, logika, bahwa orang yang bangkrut adalah orang-orang yang merugi, orang yang kasat mata di dunia ini tidak mempunyai uang, orang yang tidak beruntung, orang yang sial. Itu jawaban dari para sahabatnya, ma la dirham lahu wala mata'. Orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang tidak mempunyai uang, orang yang tidak mempunyai harta benda. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, karena memang beliau paham jawaban itu tidaklah salah.
Tetapi bukan berarti tidaklah betul secara keseluruhan. Karena secara keduniawian jelas memang orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang. Karena memang uang ini dalam kehidupan di dunia ini banyak menentukan untuk keberhasilan pembangunan, keberhasilan mencapai ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu banyak yang tolok ukurnya menggunakan uang. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, rasa-rasanya tanpa uang itu tidak berjalan. Bahkan sebagaimana halnya misalkan Pematang Siantar, Sumatera Utara ini, kadang orang menyingkat kata-kata sumut semua urusan melalui uang tunai. Ini artinya bahwa uang itu begitu pentingnya, bahwa uang bisa menentukan seorang sukses atau tidaknya karir, profesi seorang di dunia ini. Tetapi yang dimaksud bangkrut di sini, menurut makna bangkrut yang sejati, yang totalitas, bukan hanya ukuran atau tolok ukur dunia saja, tetapi tolok ukurnya adalah dunia dan akhirat. Maka kemudian Rasulullah menjawab bahwa muflis di antar umatku nanti adalah seorang yang nanti di akhirat kelak adalah orang yang datang ke akhirat itu membawa pahala ibadah-ibadah, baik itu wajib maupun ibadah sunat, baik itu ibadah makhdoh misalkan sholat, puasa, zakat, bahkan umroh, haji sekalipun. Begitu banyaknya pahala yang dibawa oleh seseorang itu. Tetapi di lain pihak, orang itu secara sosial, hubungan horizontal dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan saudara, dengan jiran, itu ada hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalkan pernah mencaci maki orang lain, pernah memfitnah orang lain, membuli orang lain, bahkan menumpahkan darah, memakan harta orang lain, mengkorupsi harta anak yatim dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang juga dibawa nanti di akhirat kelak. Maka ketika ditimbang amalannya, orang-orang yang membawa amalan-amalan tersebut, kemudian orang-orang yang merasa dirugikan, yang ketika di dunia dicaci maki, difitnah, dibully, dikorupsi uangnya, itu menuntut keadilan di akhirat kelak. Wahai Allah, si fulan itu pernah mencaci maki saya, pernah membuli saya, pernah memakan harta anak saya, anak yatim saya dan sebagainya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada malaikat untuk memberikan pahala-pahala yang dibawanya begitu banyaknya tadi, diberikan kepada orang-orang yang menuntut keadilan itu. Maka kemudian untuk menutupi dosa-dosa yang telah dilakukan, akhirnya pahala-pahala yang dibawa itu kemudian habis. Dan setelah habis, masih ada juga orang-orang yang masih menuntut kerugian-kerugian secara rohanian, cacat hatinya dan sebagainya. Maka kemudian setelah pahalanya habis, akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka karena membayar dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Muslim dan Ahmad ini menjadikan pelajaran buat kita, Ibro, bahwa ibadah itu harus totalitas. Bukan hanya sekedar ibadah itu hanya vertikal kepada Allah semata, tetapi ingat, ibadah juga ada ibadah horizontal. Ketika kita baik, ketika kita taat, ketika menjalankan perintah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya,
dengan Allah kita melaksanakan perintah-perintahnya. Tetapi ketika sesama manusia kita ada hal yang tidak pas, tidak sesuai dengan syariat agama, maka ini menjadi hal yang sangat merugikan bagi kita. Pak, ingat bahwa dalam ajaran agama kita diajarkan untuk keseimbangan dunia dan akhirat. Maka dalam sebuah hadis kita diperintahkan i'mal dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal akhirati ka'annaka tamutu hada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Ini menjadi sebuah kesimpulan dalam kesempatan yang baik. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.